Shalom, sahabat-sahabat geni yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, saya Seroja dari PDKK Santa Maria Immaculata, Tabanan, Bali. Hari ini 29 Oktober 2021, kita akan merenungkan Sabda Allah yang diambil dari Injil Lukas, bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Muliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air, berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat geni yang terkasih dalam Kristus, Injil pada hari ini mengisahkan tentang perselisihan antara Yesus dengan orang-orang Farisi tentang apakah boleh atau tidak menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Orang-orang Farisi itu sangat menjunjung tinggi hukum Taurat tentang hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, Keluaran 20 ayat 8. Mereka pegang teguh. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, hari Sabat itu hari istirahat, di mana mereka tidak melakukan pekerjaan. Di dalam hukum Sabat ada 39 hal yang dilarang dikerjakan pada hari Sabat. Salah satunya adalah menyembuhkan orang sakit. Jadi, menyembuhkan orang sakit dilarang pada hari Sabat. Orang-orang Farisi ini secara ketat dan sangat kaku menerapkan hukum-hukum Taurat di dalam hidup mereka, karena mereka tidak mengerti maksud dan tujuan mengapa hukum itu dibuat. Peraturan dan hukum memang penting, namun hukum Taurat termasuk hukum Sabat tidak dimaksudkan untuk membelenggu orang atau malah membebani orang, membebani hidup orang menjadi sulit. Justru hukum itu ingin membebaskan, menyembuhkan, dan sedang dalam penderitaan. Karena sejatinya hukum Sabat dan hukum Tuhan adalah wujud cinta kasih Tuhan yang mau membebaskan, menyembuhkan, dan menyelamatkan umat manusia. Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat Yesus menyembuhkan orang yang sakit busung air pada hari Sabat, orang-orang Farisi ini sibuk mengamat-ngamati Yesus dengan seksama, karena mereka ingin melihat apakah Yesus betul-betul akan menyembuhkan orang busung air ini, agar mereka bisa menjebak Yesus dan menyalahkan Yesus karena Yesus sudah melanggar hari Sabat. Namun
Namun sikap mereka itu tidak mengurungkan niat Yesus untuk menyembuhkan orang yang busung air ini. Yesus tidak perlu dengan aturan-aturan mereka yang kaku. Yesus lebih memprioritaskan belas kasihan kepada orang yang menderita busung air ini. Yesus menegaskan bahwa aturan dan hukum penting, namun di atas semua aturan dan hukum, ada hukum yang paling utama, yaitu hukum cinta kasih, yang merupakan gambaran Allah yang ingin hadir dalam setiap orang. Allah ingin manusia diselamatkan. Setelah menyembuhkan orang yang busung air itu, Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi. Katanya, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sumur, meskipun itu pada hari Sabat? Lukas 14 ayat 15. Mengapa Yesus bertanya hal seperti itu kepada orang Farisi? Karena Yesus tahu pada hari Sabat orang Farisi mempunyai kebiasaan untuk membawa ternak mereka ke sumur untuk minum. Sehingga pertanyaan ini tentu akan dijawab oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka semua tuh diam, tidak berani membantah Yesus. Karena mereka pasti memilih untuk menyelamatkan lembunya, menyelamatkan hewan ternaknya. Mereka akan bersegera menolong hewannya, tidak akan menunggu sampai keesokan harinya. Maksud Yesus adalah jika seekor hewan ternak ditolong, diselamatkan pada hari Sabat, apalagi seorang manusia yang sedang sakit. Bukankah harkat martabat manusia jauh lebih mulia dari hewan dan ternak mereka? Kenyataan ini membuat mereka malu dan tidak menjawab Yesus. Yesus sekali lagi menekankan bahwa hidup manusia tidak boleh dikorbankan untuk demi terlaksananya suatu aturan. Yesus mengkritik sikap dari orang Farisi yang mempunyai standar ganda, bahwa mereka menganjurkan tidak boleh melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Tapi di lain pihak, bila itu demi kepentingan mereka, mereka tidak segan untuk membengkokkan hukum Taurat itu demi kepentingan mereka pribadi. Saya mempunyai satu kesaksian tentang almarhumah papa saya. Papa saya adalah orang yang suka sekali menolong orang lain. Beliau tidak mengenal waktu kalau sudah mengenai menolong orang lain, terutama di masa-masa tuanya. Saya ingat sekali karena saya ada di sana pagi, siang, malam. Telepon beliau itu selalu berdering. Waktu beliau, waktu papa itu habis untuk mendengarkan curhat orang tentang masalah-masalah mereka, atau juga habis untuk mengobati mereka yang membutuhkan pertolongan. Jujur, pada waktu itu saya sering kesal. Karena seringkali waktu berekreasi, waktu berkumpul dengan keluarga pun terganggu. Karena papa tidak segan untuk menunda rekreasi kita atau bahkan meninggalkan kita dan memilih untuk menolong orang itu, mengobati orang itu atau mendengarkan orang itu. 1 bulan yang lalu, saya terkena COVID-19 dan harus dirawat di rumah sakit. Saat seperti itu, saya dilanda ketakutan karena terjangkit COVID-19. Namun Tuhan sungguh sangat mengasihi saya. Tuhan mengirimkan teman-teman yang baik saat itu. Banyak teman yang menelpon, mengirim WA, memberikan support.
dan semangat, agar saya tidak takut, agar saya semangat untuk sembuh. Semua sapaan teman-teman itu sungguh sangat berarti bagi saya saat itu, sehingga saya bisa kuat melalui semua hari-hari isolasi itu, dan saya bisa sembuh seperti sedia kala. Saat itu saya bisa sedikit memahami perasaan orang-orang yang ditolong oleh almarhumah papa saya. Ketika ada orang yang bersedia mendengar, ada orang yang bersedia berbagi rasa, berbelas kasih, sungguh merupakan sumber kekuatan, sumber pengharapan dan penghiburan di tengah-tengah kegelapan bagi orang yang mengalami penderitaan. Dan saya bersyukur bahwa saya bisa menyadarinya. Dan saya bisa mengerti hati ayah saya, papa saya, ketika menolong orang saat itu. Tujuan Allah adalah ingin menyelamatkan manusia. Setiap orang juga dipanggil sebagai alatnya untuk menjadi saluran berkat dan rahmat, menyelamatkan orang yang membutuhkan, membawakan kasih Allah kepada setiap orang. Semoga dengan berbuat baik membawa kabar sukacita bagi orang lain, kita tidak dibatasi oleh batasan waktu, batasan aturan-aturan yang membelenggu, ataupun batasan-batasan lain. Semoga kita selalu ingat bahwa hukum yang paling utama ialah mengasihi Tuhan Allah di atas segala-galanya, yang kemudian membawa kita pada mengasihi sesama. Mari kita tutup renungan pada hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Semoga melalui renungan Injil pada hari ini, kami yang mungkin sedang mengalami sakit, penyakit, beban penderitaan seperti orang yang menderita pusung air itu, bisa dikuatkan dan disembuhkan oleh Allah. Atau mungkin kami adalah orang-orang yang tersesat seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mohon ya Yesus, bisalah Engkau menyadarkan dan membuat kami memahami bahwa kasih Allah jauh lebih besar dari aturan-aturan yang mengikat dan menghalangi manusia mengalami keselamatan dari Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.